Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan masih bersemangat ya selama belajar di rumah. Seperti itu. Oke, pada pekan lalu Ibu sudah pernah menanyakan kepada kalian apa sih perubahan-perubahan yang terjadi pada kalian yang paling signifikan ketika masa karantina di rumah. Seperti itu ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini pasti banyak dong pola perilaku, pola budaya, ataupun hal-hal kebiasaan yang awalnya kalian tidak mengenalnya dan sekarang mulai dibiasakan seperti itu ya. Oke, pertanyaan Ibu sekarang adalah ada nggak sih orang yang tidak mengalami perubahan? Nah itu. Jadi Ibu rasa setiap orang, setiap makhluk, khususnya makhluk hidup gitu ya, setiap individu pasti akan mengalami yang namanya perubahan gitu ya. Dan perubahan itu akan terus terjadi selama kita masih hidup gitu ya. Bisa contohnya seperti ini. Kita bangun tidur. Kita beraktivitas dengan aktivitas yang sama, bangun tidur, beres-beres, membersihkan diri. Itu aktivitas-aktivitas yang sama gitu ya. Apakah aktivitas itu akan selalu sama polanya? Nah, itu pertanyaannya. Apakah selalu sama? Nah, kalian silakan jawab sendiri. Misal nih, kamu tidur. Dalam keadaan tidur, kamu biasa tidur dalam keadaan miring misalnya. Apakah garis kemiringan dari yang hari ini dengan yang besok apakah sama? Nah, itu harus kalian pertanyakan. Kalau Ibu mengatakan sih pasti tidak akan pernah sama gitu ya. Walaupun posisinya sama-sama miring atau sama-sama kalian sedang duduk favorit kalian misalnya di ruang tamu. Apakah sama titiknya dengan yang kemarin? Pasti tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi Ibu rasa setiap manusia yang masih bernafas, yang masih hidup pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Walaupun perubahan itu tidak selalu maju ke depan atau tidak selalu baik. Perubahan itu ada dua sisi. Ada perubahan baik dan ada perubahan yang buruk. Nah, kamu yang mana? Kalau perubahan baik menuju hal-hal yang positif, menuju kemajuan itu dalam sosiologi disebut dengan perubahan progres. Nah, tapi kalau kamu mengalami perubahan yang dia itu mengalami kemunduran, nah, bahkan cenderung memberikan dampak negatif, maka itu dikatakan sebagai perubahan regres. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian silakan diidentifikasi kalian masuk ke perubahan progres atau kalian masuk ke perubahan regres seperti itu. Oke. Next, selanjutnya pada kesempatan kali ini Ibu akan membicarakan tentang faktor penyebab, faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, biasanya faktor penyebab dan faktor pendorong ini sering banget ketukar gitu ya, tertukar. Nah, maka Ibu akan memberikan clue-cluenya saja, garis besarnya saja. Nah, kalian bisa memperdalam itu di referensi-referensi yang lainnya, oke? Nah, yang pertama itu ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang namanya penyebab itu pasti ada asal-usulnya dulu gitu ya. Asal-usulnya dulu, kenapa sih perubahan ini bisa terjadi? Seperti itu. Kalau penyebab berarti ada sesuatu hal yang hingga menuntut ada perubahan itu gitu ya. Nah, maka ada dibagi dua, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal itu biasanya eksternal itu identik atau artinya faktor yang timbul karena atau berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, berbeda dengan faktor internal. Faktor internal itu biasanya faktor yang disebabkan oleh atau berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau eksternal itu luar masyarakat, kalau internal itu di dalam masyarakat. Kalau faktor eksternal biasanya pertama itu karena ada pengaruh budaya masyarakat luar. Misal seperti ini, ada suatu, kita contohkan Indonesia saja ya. Kita tahulah ciri khas Indonesia itu dalam hal pakaian misalnya biasanya identik dengan kalau masyarakat Jawa ada kemben gitu ya, ada kebaya dan segala macam. Nah, mungkin masyarakat terdahulu wanita-wanita itu banyak menggunakan
kemben ataupun menggunakan kebaya seperti itu. Nah, pada zaman sekarang tren pakaian itu semakin berkembang. Karena apa? Karena ada referensi dari kebudayaan masyarakat lain. Kita melihat dari orang budaya masyarakat lain, oh ternyata ada yang namanya merek Levi's ya, ada yang namanya jeans gitu ya. Terus ada model-model yang lainnya, oh ada yang seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya diambillah di masyarakat kita hingga akhirnya mengenal yang namanya celana gitu ya, dan meninggalkan sedikit demi sedikit berubah, bahkan meninggalkan kebudayaan lamanya gitu, kebaya. Bahkan kebaya itu digunakan momentum saja seperti itu. Terus yang kedua itu ada karena perubahan fisik atau bencana alam. Maka sebenarnya masyarakat itu tidak menginginkan, tapi karena ada bencana alam yang tidak terduga dari masyarakat itu sendiri, maka itu bisa dikatakan sebagai eksternal gitu, karena bukan karena penyebab masyarakat itu perubahan terjadi gitu, kan dia tidak dikehendaki, tiba-tiba muncul aja, itu karena kehendak yang maha kuasa seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu karena ada peperangan, misalnya contohnya seperti yang sekarang terjadi di Israel dan Palestina gitu ya. Banyak banget perubahan yang karena peperangan hingga akhirnya berubah tatanan sosialnya, pola perilakunya dan kebudayaannya bahkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya nih ada pertentangan dan pemberontakan. Kita contohkan saja masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam gitu ya. Masyarakat Baduy itu kan sebenarnya satu kesatuan gitu, tapi karena ada pertentangan dan pemberontakan, ideologi yang tidak sama, maka terpecahlah mereka menjadi dua gitu ya. Ada perubahan apa istilahnya, kubu gitu ya, ada kubu Baduy dalam dan ada Baduy luar seperti itu contohnya. Lalu yang kedua ada perubahan jumlah penduduk nih, di faktor internal, karena perubahan jumlah penduduk itu sendiri. Di Jakarta itu mungkin dulu masyarakat lokalnya mungkin sangat kental sekali dengan kedaerahannya seperti itu ya, sama lah seperti daerah-daerah yang lainnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mengalami perubahan, jadi masyarakat metropolitan gitu ya, gedung-gedung gede itu makin banyak seperti itu. Nah, itu namanya perubahan gitu ya, karena memang jumlah penduduknya semakin membludak, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatangnya yang semakin banyak di sana ya. Lalu yang ketiga ada penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini dinamakan dengan discovery ya. Penemuan baru ini biasanya mengubah tatanan kita. Misalnya juga masyarakat yang biasa menggunakan sapi sebagai alat pembajak sawahnya sekarang menggunakan traktor seperti itu. Nah, jadi karena masyarakat itu sendiri yang menginginkan, oh ini ada penemuan baru nih gitu, jadi akhirnya digunakanlah dan mengubah cara-cara tradisional yang dahulunya seperti itu gitu ya. Itu ada faktor penyebab. Nah, sekarang kita beralih ke faktor pendorong. Nah, yang namanya, kamu tahu gak sih didorong, faktor pendorong gitu ya. Faktor pendorong itu karena ada dalam diri masyarakat gitu ya, jadi ada suatu keinginan yang akhirnya mempengaruhi perubahan itu gitu. Salah banyaknya faktor pendorong ini adalah, pertama ada sikap menghargai budaya lain. Karena kita menghargai, maka perubahan itu budaya lain itu akhirnya masuklah ke budaya kita gitu. Akhirnya ya kita membuka selebar-lebarnya, ada budaya lain akhirnya yang memungkinkan kita kutip. Nah, seperti itu, akhirnya mengubah pola perilaku dan budaya kita seperti itu. Lalu yang kedua adanya keinginan untuk maju. Bayangkan saja kalau misalnya ada masyarakat yang gak ingin maju. Misalnya, ya sudahlah kita gini-gini aja, kita enak kok yang seperti ini, tidak usah yang neko-neko gitu misalnya. Maka dia akan stagnan. Stagnan itu artinya tetap akan stagnan dengan kehidupannya yang seperti itu. Jadi polanya sama dari nenek moyang sampai cucu-cucunya gitu kan sama. Tapi kalau ada keinginan untuk maju, wah ini harus berubah nih. Kita nggak bisa nih makan cuma dalam keadaan yang begini-begini saja gitu. Kita makan hasil panen doang gitu, nggak bisa. Nah, maka perekonomian harus lebih maju dan kita harus menggali lagi. Nah, seperti itu. Makanya itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Lalu selanjutnya ada kontak dengan budaya lain. Ada sikap terbuka terhadap budaya lain. Lalu adanya orientasi pada masa depan.
Ada juga komposisi masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen ini masyarakat yang bermacam-macam jenis, baik itu pekerjaan, pendidikan, pola pikir dan segala macamnya. Nah, biasanya masyarakat heterogen ini misalnya di masyarakat modern gitu ya, ada misalnya pekerjaan itu nggak semuanya petani gitu ya, tapi bermacam-macam. Ada yang sudah mulai mengenal di bagian tekstil gitu, terus ada pertaniannya juga, ada peternakan, pokoknya bermacam-macam. Ada juga bahkan pegawai gitu ya, ada yang karyawan, ada ya bermacam-macam lah. Itu akhirnya membuka sebuah komposisi baru yang menyebabkan sebuah perubahan sosial. Lalu selanjutnya ada sistem lapisan masyarakat terbuka. Sistem lapisan masyarakat. Nah, masyarakat ini biasanya berlapis-lapis gitu ya. Ada masyarakat golongan atas, golongan menengah, golongan bawah gitu. Nah, masyarakat yang terbuka ini misalnya golongan bawah, saya akan menjelaskan tentang perubahan masyarakatnya saja gitu ya, tapi bukan menjelaskan jenis masyarakatnya, karena lapisan masyarakat ini sudah di semester sebelumnya. Oke, Ibu lanjutkan. Lapisan ini biasanya masyarakat bawah itu bisa saja menempati masyarakat atas, atau masyarakat atas terbuka sekali terhadap masyarakat bawah gitu ya. Tidak menutup lapisannya. Bahkan masyarakat atas pun kalau dia mengalami perubahan regres, maka dia bisa saja jatuh gitu ya ke kelas-kelas sosial yang menengah, bahkan di bawah seperti itu. Nah, maka itu yang namanya terbuka. Seperti itu. Lalu ada sikap toleransi terhadap perubahan tertentu. Dan selanjutnya ada terdapat kemajuan dalam sistem pendidikan. Lalu selanjutnya ada ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Ibu kalau terlalu cepat nanti kalian bisa kita diskusi di grup WA selanjutnya, oke? Lalu yang selanjutnya ini ada faktor penghambat. Nah, apa sih yang menghambat perubahan hingga akhirnya masyarakat itu stagnan gitu ya? Stagnan, sekali lagi Ibu katakan bahwa stagnan itu artinya tetap gitu ya. Perubahannya tidak terlalu banyak, tidak signifikan, maka bisa dikatakan stagnan, bahkan tetap gitu, polanya sama. Bisa aja karena perbedaan ideologi. Ada masyarakat yang tidak menginginkan perubahan gitu, artinya dia sudah nyaman dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada yang mengikat. Nah, seperti tadi ya, adat yang mengikat. Terus takut terguncang oleh budaya lainnya. Terus ada sikap yang masih tradisional, terdapat prasangka terhadap budaya lain, kurang menjalin hubungan dengan masyarakat lain, keyakinan yang tertanam kuat, perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan yang lambat, sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, dan tempat tinggal sulit dijangkau. Nah, itu sangat menghambat perubahan gitu. Maka kita tidak jarang masyarakat yang susah dijangkaunya oleh masyarakat luar itu cenderung masih tradisional seperti itu. Contoh sajalah di bidang musik gitu ya. Kalau kalian sudah mengenal banyak sekali genre musik, mungkin di masyarakat tradisional musik apa itu gitu ya, mungkin mereka masih kebingungan dengan musik gitu. Ataupun misalnya pakaian yang berkembang di masyarakat yang cukup heterogen, itu mungkin di masyarakat terpencil itu masih aneh gitu, bahkan karena memang akses mereka susah gitu ya, mencari model-model seperti itu susah. Seperti itu sih contoh sederhananya ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kalau kalian mengalami kesulitan, kita akan diskusi, akan lanjut lagi di grup WA kita. Oke, semangat belajar, jangan lupa tetap bersemangat dan jangan takut untuk berdiskusi, dan semoga kalian tetap berproses dan berprogres ya, tetap orientasinya maju dan maju. Jangan sampai mengalami perubahan yang regres, apalagi di masa pandemi seperti ini. Godaan malas itu akan semakin besar, apalagi mungkin dalam kondisi nyaman di rumah gitu ya. Jangan sampai hal yang seperti itu melenakan kita. Jadi walaupun belajar di rumah, semoga tetap berproduktif dan semakin banyak waktu untuk kita merenung dan menjadi semakin lebih baik. Oke, harapan Ibu materi ini bisa berefek panjang dalam kehidupan kalian. Oke, jangan lupa sekali lagi
tetap berproses dan berprogres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.